Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Amaranganda Ujualita dengan NIM K7122026, nomor absen 15 dari kelas 2G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas perjalanan demokrasi di Indonesia, yang merupakan salah satu subbab dari materi demokrasi di Indonesia. Video pembelajaran ini, materi perjalanan demokrasi di Indonesia, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ide demokrasi pendiri negara, dan yang kedua, praktik demokrasi di Indonesia. Langsung saja kita bahas materinya. Demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif juga berlangsung dengan sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda. Perubahan-perubahan penting yang mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi, dan mengharapkan pemerintah mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik, serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas, harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Pada saat bersamaan, muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme, isu-isu sensitif dengan mengatasnamakan agama, dan maraknya korupsi pada era reformasi. Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. 1. Ide demokrasi pendiri negara. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempraktikkan ide tentang demokrasi yang disebut demokrasi asli. Misalnya, desa-desa dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembuk desa. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Muhammad Hatta lebih suka menggunakan istilah kerakyatan untuk membedakannya dengan demokrasi barat yang cenderung individualistik. Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbarui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern, menurut Muhammad Hatta, harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila dan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yakni kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Maka, secara normatif, demokrasi Indonesia bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila
dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. C. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. D. Demokrasi yang didukung kecerdasan. E. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. F. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. G. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. H. Demokrasi yang berkeadilan sosial. I. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. C. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujudnya adalah dengan musyawarah mufakat. 2. Praktik demokrasi di Indonesia. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa menurut Miriam Budiarjo, yaitu 1. Masa pertama Republik Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959, dinamakan masa demokrasi konstitusional. 2. Masa kedua Republik Indonesia, yaitu tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. 3. Masa ketiga Republik Indonesia, tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. 4. Masa keempat Republik Indonesia, tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Afan Ghaffar membagi alur demokrasi Indonesia terdiri atas 1. Periode masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. 2. Periode masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. 3. Periode masa demokrasi terpimpin tahun 1960 sampai 1965. 4. Periode pemerintahan Orde Baru atau Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Pada masa revolusi kemerdekaan, implementasi demokrasi terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, ditandai dengan karakter utama lembaga keadilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi. Masa demokrasi terpimpin, masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasar kebijakan pemimpin besar revolusi, dalam hal ini Presiden Soekarno, dengan ciri-ciri mengaburnya sistem kepartaian. Peranan DPR GR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human rights sangat lemah. Masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan daerah. Demokrasi masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan demokrasi Pancasila. Namun, pada masa itu, pelaksanaan demokrasi memberi gejala-gejala antara lain, rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah. Rekrutmen politik tertutup.
pemilu masih jauh dari semangat demokrasi, dan basic human rights sangat lemah. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam 3 periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yakni 1. Periode 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal. 2. Periode 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin. 3. Periode 1966 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto atau masa Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi sejak 98 sampai sekarang. Dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi sebagai berikut. A. Pembangunan demokratisasi sejak tahun 98 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. B. Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, kepala daerah, merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. C. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. D. Perkembangan demokrasi dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan tentara nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan keamanan. E. Kemajuan demokrasi dengan telah berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Berdasarkan butir pertama dari gambaran demokrasi Indonesia yang tertuang dalam RPJP 2005-2025, maka proses demokrasi atau demokratisasi kita sekarang sedang berada pada tahap ketiga, yakni tahap konsolidasi demokrasi. Tahapan demokrasi meliputi tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Tahap kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi, dan tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Kesimpulan: berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga nasional maupun regional, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa jauh variabel atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia. Sudah barang tentu, prinsip yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf setulus-tulusnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.